semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Saya masih merasakan aura yang luar biasa karena kita bisa betul-betul merealisasikan satu grand launching yang luar biasa di Jakarta. Jadi ini adalah betul-betul satu momentum buat One More International, buat kita semua, untuk bisa lebih banyak berkiprah dalam membantu, dalam menyelesaikan banyak sekali persoalan di dunia kesehatan. Ini jadi tonggak betul-betul, ini jadi momentum buat kita sama-sama. Jadi betul atau sangat-sangat luar biasa ketika kita sama-sama sepakat ingin mengetahui, ingin mendapatkan banyak informasi mengenai transdermal di satu sisi. Tapi kemudian kita harus lebih mengkerucut lagi, lebih mengarah lagi kepada transdermal yang diproduksi betul-betul berbeda. Dan itu oleh One More International. Di brosur atau di packaging kita melihat ada transdermal nano wave teknologi. Itu salah satu catatan, salah satu tulisan yang betul-betul kita harus kita ambil satu perbedaan dan betul-betul memang berbeda. Sehingga kesempatan malam ini mudah-mudahan jadi penting buat kita. Penting buat semua balik lagi untuk belajar dan belajar. Saya minta confirm Pak Taufik, Mas Pras, suara saya bisa tidak ada masalah ya, karena posisi ada di Bandung. Sangat jelas Pak Dokter, clear. Baik, saya supaya sinyal dan lain sebagainya tidak terganggu, saya minta izin Bapak Ibu sekalian, Pak Taufik, Mas Pras, untuk tidak pakai kamera sehingga vokal bagus, kemudian materi akan bisa ditayangkan dengan jauh lebih bagus. Saya izin kamera saya tutup, kemudian materi saya akan sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini adalah satu catatan penting buat kita sama-sama. Kenapa demikian? Karena ini yang menjadi dasar. Jadi saya ingin membawa diri saya khususnya ke satu keyakinan yang berbeda. Sekali lagi, ke satu keyakinan yang berbeda ketika kita ingin mempelajari sesuatu. Jadi seperti kita ketahui bareng-bareng, kita sama-sama tidak pernah lepas dengan satu pengetahuan yang sama, katakanlah transdermal atau suatu pemberian obat, satu pemberian materi, satu pemberian nutrisi, satu pemberian apapun, tapi melalui permukaan kulit. Dan itu bukan hari ini, bukan One More saja, sekali lagi. Karena ketika kita mengoleskan satu materi salep, atau gel, atau ointment, itu juga merupakan transdermal. Sekali lagi, itu juga merupakan transdermal. Ketika kita melakukan pemberian transdermal yang lain pun, itu juga adalah transdermal. Lalu pertanyaannya adalah apa yang transdermal dari One More International? Kenapa ada tulisan nano wave teknologi? Nah ini harusnya Bapak Ibu teman-teman ini memang beda gitu. Sangat beda dengan transdermal atau dengan aplikasi pengobatan, karena kita bicaranya di obat, selalu di obat, paradigma kita selalu di obat. Ada satu pemberian obat secara topikal. Tetes mata katakanlah sekarang. Tetes mata adalah pemberian obat melalui lokal. Di mana? Di matanya. Tetes telinga digunakan di telinganya, itu lokal. Di tempat. Demikian juga dengan transdermal. Demikian juga dengan pemberian obat melalui permukaan kulit. Medis dari dulu, medis selalu berbicaranya adalah lokal. Di satu titik, satu tempat. Jadi kepentingan di situ saja.
ada luka, ada gangguan di satu titik di permukaan kulit kita atau di permukaan tubuh kita, di lutut kita katakanlah, maka akan dilakukan pendekatan di lutut itu. Dan itu adalah lokal, itu adalah setempat. Nah, sementara ketika kita bicara transdermal yang harusnya kita perdalam lagi, itu berbeda. Transdermal dari One More International memang berbeda. Ini catatan penting buat kita. Saya mengambil satu tulisan atau satu review yang dilakukan oleh beberapa pengamat, katakanlah di sana, Drug Delivery and Translation Research. Ini yang saya ambil. Dan ini adalah kalimatnya jelas banget. Ini untuk strategi atau cara-cara untuk meningkatkan delivery system, meningkatkan bagaimana kita mengirimkan, mohon maaf karena tidak akan lepas dengan kimia, obat, nutrisi, materi apapun, itu inginnya seperti apa. Karena ternyata tidak optimal. Kenapa harus ditingkatkan, diperbaiki? Kenapa harus di-enhancement? Karena ada sesuatu gangguan, ada sesuatu kesulitan. Jadi ini yang didapatkan. Sekali lagi, ketika kita berbicara di pengobatan oral, kita sudah tahu, kita selalu berbicaranya first fast metabolism. Itu selalu akan menjadi kendala. Nggak usah yang lainnya. Tapi mohon maaf, ketika kita pemberian transdermal pun, sekali lagi transdermal pun, ada kekurangan. Sekali lagi, ada kekurangan nih. Ini teman-teman selalu akan bisa. Dok, setelah ditempelkan, setelah diaplikasikan, ternyata ada gatal, ada iritasi di kulit. Ini juga sama. Ini terjadi. Nah, yang ketika kita bicara di kimia, ketika dibicara obat, ternyata ada batasan, ada keterbatasan nih terhadap obat-obat tertentu. Ini jadi catatan. Kemudian kalimat berikutnya lagi, kadar di dalam plasma akan lambat sekali tercapai. Ini adalah transdermal masa lalu, bukan transdermalnya One More. Demikian juga ketika kita ingin mendapatkan 100% kadar di dalam darah kita dengan melalui penyuntikan, ini pun ada catatan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Invasifnya, rasa sakitnya, kemudian harus ada orang yang ahli, di dalam hal ini adalah tenaga kesehatan. Tidak mungkin dilakukan sendiri, kemudian ini yang paling problem yang terutama adalah sedemikian banyaknya jarum-jarum suntik yang harus dibuang sebelum sedemikian banyaknya disposable materi yang harus dibuang, spuit dan lain sebagainya karena suntikan. Dan ini angka, mohon maaf nih. Jarum suntik dan spuit atau alat suntik itu ini biaya. Sekali lagi. Nah, mari kita berbicara sekarang di transdermal One More International. Jadi akan sangat berbeda. Catatan pentingnya harus ada di sana. Mudah-mudahan 387 Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menerima apa pola pemikiran seperti ini. Berbeda sekali transdermalnya. Yuk kita lihat sekarang. Ini adalah perjalanan yang sudah terjadi di dunia medis. Mohon maaf sekali lagi. Di dunia obat kimia. Tahun 79 ada yang namanya Transderm Scope. Isinya satu materi, skopolamin. Kemudian Transderm Nitro, isinya nitrogliserin. Obat-obat untuk jantung dan seterusnya. Kemudian klonidin sama nih. Catapres, obat untuk menurunkan tekanan darah. Tapi intinya satu. 79, 84. Saya tidak akan panjang sini. Termasuk di dalamnya adalah testosteron tahun 95. Dengan nama Androderm. Ingat ya, ini transdermal. Seluruhnya transdermal. Tapi yang menjadi catatan penting di sini adalah kimia dan satu materi. Satu unsur. Nikotin ketika diproduksi, sekali lagi, nikotin ketika diproduksi, ini menggambarkan ingin menggantikan orang supaya tidak mengkonsumsi rokok atau merokok, kemudian diaplikasikan transdermal yang berisi kandungan nikotin.
Satu unsur saja. Sekali lagi, satu unsur. Kemudian hormonal yang sama, hormon untuk pil KB juga sama. Ini Menostar, estradiol, pengembangan dan sebagainya. Tapi hasilnya adalah seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan medis, apa yang terjadi dengan transdermal cerita lama ini, atau yang bukan dari One More? Bapak, Ibu, teman-teman, selalu saya memberikan satu ilustrasi. Ternyata persoalan masih tidak selesai, meskipun sudah ada transdermal. Tekanan darah tinggi masih banyak, stroke masih banyak, serangan jantung masih banyak, kondisi yang sakit apapun masih bermasalah banyak. Nah, ini yang jadi pemikiran buat kita, berarti harusnya tidak transdermal ini. Contoh ya, saya menggambarkan katakanlah ini yang paling awal lah, nitrogliserin di sini juga diperbaiki sama nitrogliserin tahun 1981, kemudian nitrogliserin tahun 96 dengan merek yang berbeda. Tempelkan atau diaplikasikan untuk serangan jantung. Ya, tempelkan di dadanya berarti. Memang karena posisi jantung. Tapi ingat, apa yang terbersit di sana? Yang terbersit di sana pada saat itu adalah karena jantung ada di dada, maka ditempelkan di sana. Jadi seolah-olah masih ada pemikiran ini untuk mempercepat, segera tempelkan di paling dekat. Jadi ada batasan yang sulit diperoleh dengan yang sudah hadir sekian lama untuk transdermal yang bukan dari One More International. Nah, kesulitan-kesulitan inilah yang ditangkap, kesulitan-kesulitan inilah yang dipakai sebagai dasar pemikiran dari One More International. Tidak mudah untuk mendapatkan satu produk, tapi tantangannya besar, tapi harus berhasil. Nah, ini yang menjadi catatan penting Bapak Ibu sekalian. Kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan yang terjadi dengan transdermal yang lalu, dengan kimianya, dengan hanya satu unsur, dengan hasil yang ternyata penyakit bukan berkurang, masih tetap tinggi, masih tidak selesai. Maka itu yang ditangkap oleh One More International. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Peserta sudah 425, 424. Pemikiran ini yang harus ditangkap. Transdermal sudah ada, tapi itu masa lalu dan hasilnya tidak seperti yang kita saksikan dengan menggunakan transdermal nano web teknologi. Itu adalah kebanggaan buat kita. Memang berbeda. Sekali lagi, di satu sisi medis ada, transdermalnya ada sampai hari ini pun, sampai 2012, 2013 terus kemudian berjalan dengan pil KB-nya, katakanlah bukan pil KB, artinya adalah transdermal untuk kebutuhan keluarga berencana dengan testosteronnya, metilsalisilat untuk menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya, itu sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Tapi hasilnya tidak optimal. Sekali lagi, hasil tidak optimal. Maka catatan kekurangan, catatan kesulitan, itu ditangkap oleh One More International dan dirubah. Nah, melanjutkan pembicaraan atau review di sini adalah kemudian muncul berbagai teknologi atau dilakukan perbaikan-perbaikan. Inilah yang dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi company, farmasi dan lain sebagainya ini melakukan hal yang sama. Di sini yang tidak ada adalah hanya injeksi saja. Di sini sebetulnya ada injeksi. Injeksi pun sama dilakukan. Apa yang saya katakan dengan injeksi? Ada needles, ada jarum yang sangat halus sekali. Sekali lagi, sangat halus sekali, seolah-olah tidak terasa ditusuk. Dan banyak. Jadi bukan satu tusukan, tapi banyak sekali, bisa betul-betul tidak. Ketika diaplikasikan, katakanlah di permukaan tubuh, misalkan di pipi kita, di kulit wajah kita, itu tidak terasa kalau di sana ada needle, ada jarum. Tapi saya tidak ingin bicara ke sana, karena itu adalah, balik lagi, bukan bicaranya ketika kita membicarakan transdermal. Tapi ini yang paling perlu Bapak Ibu sekalian. Yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangannya, untuk mengatasi kekurangannya, maka rangkaian inilah yang dilakukan. Yang pertama,
unsur atau kalau kita berbicara di One More Internasional, teman-teman, Bapak Ibu sekalian selalu sepakat, nutrisi lah. Kalau kita ganti dengan nutrisinya, nutrisi yang akan dipakai itu ditingkatkan. Sekali lagi, ditingkatkan perannya. Artinya adalah kalau dia berfungsi untuk memperbaiki, maka perbaikannya adalah eksponensial. Kemudian patch-nya sendiri, sekali lagi, patch-nya sendiri ini diperbaiki juga. Berbeda dengan patch. Mohon maaf sekali lagi. Tolong perhatikan sekarang. Patch, sesama patch nih sekarang. Kok bisa setipis itu ya dari One More? Sampai menjadi pertanyaan banyak. Sampai orang yang mau baru melihat aja, apa mungkin ini bisa sehebat yang diceritakan? Karena berbicara di patch-nya. Patch-nya pun dirubah total oleh One More Internasional. Kemudian berbagai hal yang sangat-sangat tidak akan pernah, atau tidak, katakanlah kalau boleh, mungkin tidak dicapai atau tidak, pada hasilnya tidak dicapai, elektroporasi. Jadi menggunakan kelistrikan. Terus kemudian iontroporesis. Ini juga sama, menggunakan ion. Makanya di sana ada ion silver. Kemudian kantongnya sendiri, kalau di sini baru berbicaranya di nutrisinya, di materinya. Kemudian di sini harus ada kantongnya, kontainernya. Ini pun bentuknya diperbaiki. Dan menggunakan teknologi nano. Makanya muncullah. Jadi artinya adalah chemical diperbaiki, wadahnya diperbaiki, partikelnya, ukuran partikelnya itu juga dibuat dalam teknologi nano. Silver ion bisa masuk, berarti benar-benar menggunakan ion troporesis, menggunakan kelistrikan atau elektroforasi. Dan yang terakhir ini, sonoforesis. Kenapa saya ini terakhir? Karena teman-teman selalu berbicaranya ada wave, ada gelombang, ada gelombang. Ini adalah satu teknik yang digunakan oleh transdermal untuk memanfaatkan gelombang. Untuk apa sederetan panjang di atas ini? Agar bisa menembus. Yang pertama ditembus adalah pasti lapisan korneum. Lapisan paling atas, lapisan kotoran tubuh kita. Itu harus menembus. Sehingga setelah ditembus berarti otomatis epidermis lewat, dermis lewat, dan masuk ke subdermis. Masuklah ke pembuluh darah, masuklah ke kapiler darah. Ini yang tidak didapatkan di transdermal yang lain. Sekali lagi, ini yang membedakan, betul-betul membedakan. Karena kesulitan-kesulitan itu akhirnya disiasati, kemudian dilakukan satu persatu. Perbaikan itulah yang didapat. Dari sisi teknologi, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, dari sisi teknologi. Nah, saya ingin menggarisbawahi mengenai nutrisinya. Saya ingin menyoroti lagi materinya. Materinya adalah bukan chemical. Sekali lagi, kalau di sini chemical, materi yang dari nano, dari One More Internasional tidak berbicara di chemical, tapi bicara di herbal. Tolong catat, penting sekarang. Berbicaranya di herbal. Jadi yang lain belum terpikirkan, herbal menggunakan transdermal, karena herbal seperti yang tadi Pak Taufik masih menyampaikan, herbal dikonsumsi. Herbal dikonsumsi. Atau mungkin adalah herbal, katakanlah dalam bentuk simplicia, entah itu daun atau akar, kemudian ditempelkan melalui permukaan tubuh kita. Tapi ingat ya, di sana tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan apa-apa. Just seperti apa adanya, entah itu di apapun perlakuannya, misalkan ditumbuklah, di apa, kemudian ditempelkan ke permukaan tubuh kita. Tapi tidak seperti di sini. Nilai herbalnya, nilai nutrisinya itu tidak ditingkatkan. Dan tidak dalam ukuran nanopartikel. Mohon menjadi catatan penting Bapak Ibu sekalian. Yang satu adalah herbal. Yang kedua adalah teknologi dipakai nanopartikel. Kemudian seluruh kekuatan ini, patch-nya, wave teknologinya, menggunakan elektrik, menggunakan ion, kemudian kantongnya sendiri bentuk pembentukannya diperbaiki supaya masuk semua. Sehingga kesulitan-kesulitan atau halangan-halangan yang terjadi
itu bisa disiasati. Nah, ini adalah hasilnya pada akhirnya. Jadi seluruh materi, seluruh nutrisi, seluruh herbal yang digunakan oleh One More International itu bisa masuk baik melalui antar sel, jadi masuk melalui antar sel, ini adalah sel lapisan korneumnya. Akan masuk, tidak merusak sama sekali. Dia akan masuk seperti ini, di antara sel, masuk. Karena ada perbaikan lagi, dia tidak melihat lagi antar sel lagi, tapi nembus, walaupun, jadi intrasel, dia nembus, bisa masuk. Karena ada pintu lain melalui akar rambut, nembus juga, masuk lagi. Dan yang terakhir, melalui kelenjar keringat, masuk lagi. Jadi seluruh jalan atau seluruh pintu yang memungkinkan untuk dilakukan, mengoptimalkan hasil, masuk melewati stratum corneum. Karena ini adalah, mohon maaf, kulit kita, Bapak Ibu sekalian, adalah mempunyai kemampuan proteksi luar biasa buat tubuh kita. Dan palang pintu pertamanya adalah stratum corneum ini. Lapisan kotoran ini adalah palang pintu kita. Produk dari One More atau nutrisi yang dipilih oleh One More, kemudian transdermal nanowave teknologi ini memungkinkan untuk menembus semua, Bapak-Ibu sekalian. Catatan penting itu yang harus kita pikirkan. Artinya balik lagi, ketika ada halangan, ketika halangan itu tidak bisa diatasi, maka mohon maaf, hasilnya adalah itu. Tidak sembuh, angka kesakitan makin meningkat, bukan turun, dan persoalan kesehatan tidak. Karena balik lagi ke konteksnya adalah kimia. Obat adalah kimia. Dimasukkan melalui oral bermasalah, kecil sekali, 28%. Dan fakta yang terjadi di dunia manapun, di angka manapun, statistik manapun, angka kesakitan tidak turun dengan pendekatan kimia. Tolong pertimbangkan sekarang. Dengan pendekatan kimia, meskipun itu sudah transdermal, Bapak-Ibu sekalian, tapi persoalan tidak selesai. One More menangkap itu, menggunakan berbagai unsur nutrisi yang ada di dalam herbal, menggunakan berbagai nutrisi yang ada di dalam buah, digunakan dengan teknologi transdermal. Dan teknologi transdermalnya diperbaiki dari semua sisi. Ini yang harus kita diskusikan bareng-bareng. Dan ini membuat saya secara pribadi jauh lebih bersemangat ketika harus berdiskusi. Ayo kita selesaikan dengan produk transdermal, tapi dari One More International. Karena nanowave teknologi. Saya akan lanjut sekarang. Muncul sekian produk. Nah, tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi, tolong perhatikan baik-baik. Kenapa sampai ada satu deret produk? Ini harus saya bangga ketika ada fanatisme ke Painless Night PNG. Painless Night Glue. Seolah-olah ini adalah barang yang sakti banget, dahsyat banget. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kita lihat saksikan kemudian? Muncul melatonin, muncul omevia, muncul dekamin, muncul B12, muncul slim cell, muncul sorni. Sorni ada kolagen patch-nya, ada sorni masker. Kemudian terakhir kita bangga banget, ada Ladies Night, ada Gentleman Night. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan sekarang. Ingat, balik lagi ke flashback, kalau saya balikan perbandingan, tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian, perbandingan antara deretan produk yang diproduksi oleh One More International dengan flashback ke sini lagi Bapak Ibu sekalian. Saya balikin lagi ke posisi yang awal. Tolong bayangkan. Ini pun sederetan produk loh. Tapi satu unsur. Ketika bicara nitrogliserin, hanya nitrogliserin. Ketika estradiol, hanya estradiol. Ketika nikotin, hanya nikotin. Ketika klonidin, hanya klonidin. Dan seterusnya. Ketika fentanyl, hal yang sama, fentanyl. Ini sudah menggunakan iontroforesis. Fentanyl yang diperbaiki dengan iontroforesis, dengan menggunakan ion. Bantuan, alat. Sehingga akan jauh lebih baik. Tapi
Gambarannya masih sama. Sekali lagi, perumpamannya ini adalah sama, produk sekian produk. Sementara ini yang dibanggakan oleh kita. Beda. Kenapa saya katakan beda? Dari awal sekarang. Kita berangkat dari PNG. Isinya apa? Teman-teman semua udah hafal. Tidak satu unsur. Bahkan bukan kimia. Ini yang jadi catatan penting. Jadi ini yang harus jadi tidak kimia loh. Sekali lagi, tidak kimia. Omivia, Slim Cell, tidak kimia. Demikian juga dengan Sordi. Meskipun, sekali lagi, meskipun ini adalah topikal, katakanlah di permukaan wajah. Ini benar-benar maskernya hanya di permukaan wajah. Tapi bukan kimia. Sekali lagi, bukan kimia. Bangga banget ketika kita bicara B12+ dan Dekamin. Ini pun sama. Proses produksinya, pengambilan vitaminnya, itu pun herbal, itu pun buah, itu pun sayuran yang dipakai. Demikian juga dengan dua yang luar biasa. Saya ingin menggambarkan bahwa ini bukan kimia. Jadi kalau masih kimia berarti tidak akan berhasil. Kalau masih molekul yang dipakai, masih makro partikelnya, masih ukurannya adalah miligram, maka hasilnya sudah kita tahu persis. Hipertensi tidak selesai, diabetes tidak selesai-selesai. Karena kimia. Coba kita fokuskan ke pemikiran kita, berbicara di pemikiran kita sekarang. Kenapa herbal yang dipakai oleh Van Moor? Berarti ada sesuatu yang dahsyat di sana. Balik lagi saya ingatkan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Di sini ada catatan penting yang kadar plasma di dalam darah itu akan tercapai lambat. Ya, ini adalah transdermal kimia. Sekali lagi, beda dengan suntikan. Tapi ini adalah catatan penting. Tapi ketika menggunakan, sekali lagi, ketika menggunakan One More International dengan nanowave teknologi, Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Cepat sekali loh. Pak Rudi Sukabumi, orang Sukabumi tapi bekerja di Jakarta sampai kaget-kaget sendiri. Adiknya mengalami pembengkakan kelenjar di lehernya. Bengkak, benar-benar bengkak dan ketakutan. Pak Rudi dapat penjelasan dari Mas Pras, dari Pak Julius di Bekasi, ngambil produk dari Bekasi, buru-buru langsung ditempelkan. 10 menit loh, 10 menit, 10 menit dan seterusnya. Dia hanya menggambarkan 10 menit ditempelkan, pokoknya akan ada hasil. Dan ternyata berhasil. Nah, kalimat yang tadi tidak tercapai kadar di dalam darahnya, artinya berarti kan akan lambat memberikan efek. Itu masa lalu, itu transdermal masa lalu. Berbeda dengan transdermal yang ada, yang disediakan oleh One More International. Pak Rudi itu hanya menempelkan satu produk, PNG. Dan hasilnya dahsyat. Dia tungguin 10 menit itu hasil berhasil atau tidak. Kemudian pasien yang lain dilakukan yang sama. Ada yang stroke, ada yang apapun. Hanya menggunakan transdermal nanowave teknologi PNG, tapi hasilnya dahsyat. Jadi memang berbeda Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah satu transdermal yang sudah mengalami perbaikan-perbaikan dan pemilihan, bukan kimia. Semoga Bapak-Ibu sekalian bisa menangkap, karena ini peserta sudah banyak sekali, sudah sampai 527. Ada yang hilang karena sinyal dan sebagainya, naik lagi, masuk lagi, silakan. Ini penting sekali kita pemahaman ini. Kalau masih menggunakan kimia, maka hasilnya yang lalu. Kalau masih menggunakan makro ukurannya, miligram, dan seterusnya, tidak ada. Pasti akan mengalami yang sama. Kesulitan yang sama, kekurangan yang sama. Kalau masih pakai kimia, tidak akan dapat. Dan One More International jadi pionir, bayangkan. Memilih herbal, memilih buah, dan menggunakan teknologi transdermal. Maka kita jadi kebanggaan buat kita sama-sama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, untuk apa? Ini pun sama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan lagi dari transdermal yang sudah ada sebelum transdermal dari One More International, maka ketika menjawab untuk apa, jelas. Clonidine, apapun judulnya, kimianya. Obat antihipertensi ya untuk antihipertensi.
Untuk apanya langsung dijawab. Ketika bicara fentanyl, oh ini untuk bius katakanlah. Ketika bicara hormon untuk KB atau replacement hormon terapi, benar-benar untuk hormonnya, tidak lebih dari itu. Jadi untuk apanya mudah dijawab. Orang sakit jantung dikasih nitrogliserin, hanya untuk itu. Padahal yang kita bicarakan, yang selalu saya ingatkan, ketika berbicara di kasus penyakit, jangan sakitnya, tapi penyebab sakitnya, perjalanan penyakitnya, itu yang harus kita perbaiki. Atau lebih dahsyatnya lagi, karena teman-teman sudah mulai familiar dengan kata nutrisinya. Justru kita memberikan nutrisi agar terjadi perbaikan nilai klinis dari klien kita, dari pasien kita. Maka ketika ditanyakan, untuk apa transdermal, untuk apa PNG, untuk apa Omevia, untuk apa melatonin, dan sebagainya. Ini yang harus dirubah, Bapak Ibu sekalian. Masih selalu yang konsul ke saya, yang bertanya ke saya selalu, dok, kalau sakit ini produknya apa? Karena pusat pemikiran kita masih seperti yang lalu. Ini harus jadi kita harus berubah sama sekali. Ketika ada pertanyaan, untuk apa produknya One More International, maka kita harus punya orientasi yang berbeda. Atau kebalikannya, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak saya menyatakan? Jadi seluruh produk yang dibuat oleh One More International adalah untuk seluruh penyakit. Tidak perlu menilai lagi. Sekali lagi, akan lebih mudah. Untuk apa produk One More? Untuk seluruh kondisi sakit. Untuk seluruh kondisi sakit, apapun sakitnya, gunakan produk One More International karena nano wave teknologi. Untuk apa produk ini? Untuk sakit semua, untuk sakit semua. Jadi kita tidak ada diskusi lagi di sana, tidak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Karena memang beda, bukan kimia, bukan medis, bukan obat, bukan yang lalu, bukan transdermal yang lalu. Sekarang berbicaranya apa? Lutut kita sakit, aplikasikan di lututnya. Itu masa lalu, bukan transdermal dari One More International. Ingat ya, tadi sudah disampaikan. Topikal berarti hanya kalau yang lalu hanya di tempat itu. Tidak akan ada dampak seluruhnya. Kenapa? Karena tidak menyangkutkan teknologi, tidak nanoteknologi, tidak menggunakan wave teknologi, tidak menggunakan sonoforesis. Ini yang harus kita siasati betul-betul. Jadi ketika ada pertanyaan, untuk apa produk One More dengan nano wave teknologi? Untuk seluruh kondisi sakit. Ketika kita berbicara sakit. Ketika mulai mulai sadar bahwa kita tidak boleh sakit, maka saya akan lebih semangat lagi menyampaikan, untuk apa produk One More itu? Agar kita tidak sakit. Jadi bukan nunggu sakit baru kemudian mencari produk One More International, tidak. Atau mencari PNG, mencari melatonin karena saya ada terasa sakit. Itu salah. Produk One More International harus dipakai sebelum sakit. Oleh siapapun, oleh kita. Oleh siapapun. Jadi konteksnya, ingat ya, coba-coba Bapak Ibu sekalian renungkan. Ketika kita bicara obat, targetnya siapa? Orang sakit. Nggak ada yang namanya orang sehat suruh minum obat, itu tidak ada. Tapi kalau One More International, saya minta dengan sangat. Teman-teman mohon maaf sekali lagi. Udah luar biasa nih sekarang. Jumlah Rocky sudah banyak sekali. Ya. Apalagi sekarang, beginner sudah luar biasa. Apprentice sudah luar biasa. Semua sudah meningkat. Sampai luar biasa. Level teman-teman sudah luar biasa. Kocek teman-teman sudah luar biasa. Tapi ingat, kita tidak boleh sakit. Apalagi kita sudah mengenal produk One More International. Nggak boleh ada sakit, Pak. Kita sebagai duta kesehatan, kita sebagai apa judulnya terserah, konsultan lah, apapun, mempromosikan produk kesehatan. One More International. Tapi kemudian terjadi sesuatu dengan tubuh kita. Sakit kita. Itu salah benar. Salah, sangat salah. Jadi tolong menjadi catatan penting. Untuk apa produk One More? Untuk semua orang. Untuk apa? Untuk bukan indikasi yang dibicarakan. Tapi untuk sehat dan untuk menyembuhkan seluruh penyakit.
Kenapa demikian? Karena memang bukan kimia. Kita lihat satu sekarang. Ya, kita balik lagi ke produknya sekarang. Kita tidak kimia. Ketika, tolong perhatikan sekarang. Satu aja sekarang, omega 3. Apakah omega 3 satu molekul, kemudian ada koenzim Q10, ada DHA, ada pregnenolone, ini tidak satu komponen. Berbeda. Dan omega 3, sekali lagi, omega 3 dan koenzim Q10-nya itu bukan berasal dari produk yang saudara-saudara kita yang lain atau teman-teman tetangga kita yang lain, tidak. Omega 3, koenzim Q10, DHA, pregnenolone yang dipakai oleh Farmer International quite different, berbeda Bapak Ibu sekalian. Sangat berbeda. Kenapa? Karena ingin yang tadi saya katakan. Dari sisi molekulnya, dari sisi apa bicaranya sekarang, kandungannya apa? Ini pun sudah ditingkatkan keistimewaan. Jadi hasilnya akan berlipat-lipat. Nah, pertanyaan sekarang, untuk apa Omevia? Nah, balik lagi sekarang. Kalau kita melihat seperti ini, kita pelajari kandungannya, kemudian kita melihat ternyata omega 3 itu untuk kesehatan seluruh tubuh kita, badan kita. Ternyata boleh memperbaiki tulang dan sendi, melawan depresi dan kecemasan. Apa lagi sekarang? Di bawahnya lagi, mengurangi lemak di dalam liver. Ini catatan penting semua nih. Mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi pada organ reproduksi kita termasuk menstruasi. Memperbaiki tidur, memperbaiki kesehatan mata kita, mencegah berbagai penyakit jantung, memperbaiki mental, gangguan psikis yang terjadi pada tubuh seseorang. Ini adalah omega 3. Jadi tidak satu indikasi Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk sakit jantung. Ini gimana kalau sakit ini? Boleh nggak pakai Omevia? Tolong camkan sekarang. Untuk seluruh kondisi gunakan Omevia. Karena apa? Karena omega 3. Kita lihat sekarang. Omega 3. Balik lagi sekarang. Jantung. Booster untuk fungsi otak kita. Memperbaiki tulang. Memperbaiki mata. Kulit kita. Nah, balik lagi sekarang. Tadinya omega 3 bicara. Demikian juga dengan kanker. Ternyata omega 3 adalah melawan kanker. Dan hebatnya, bayangkan ada kasus-kasus tertentu dengan ADHD pada anak-anak, itu diselesaikan dengan omega 3. Omevia. Kita lihat lagi, omega 3. Tadi sudah depresi ansietas, mata sudah, kehamilan. Jantung kita lagi balik lagi. Inflamasi, anti-inflamasi, anti peradangannya. Perbaikan tidur jelas, perbaikan tulang dan sendi sudah, mencegah kanker. Semuanya bukan satu indikasi Bapak Ibu sekalian. Ketika bicara satu unsur saja omega 3 karena di dalam Omevia. Kemudian kita lihat lagi sekarang. Koenzim Q10. Saya tidak ingin ke arah literatur, tapi sekarang apa namanya? Lebih ke arah kesimpulannya. Ternyata untuk kesehatan jantung, ternyata untuk hipertensi, ternyata untuk anti-aging, ternyata untuk kelelahan, ternyata untuk kesehatan gigi, ternyata kesehatan mata, kesehatan ginjal, migrain, kasus-kasus migrain, kesehatan persarapan, otak kita. Statin terapi artinya adalah untuk mengurangi kolesterol dan lain sebagainya. Kemoterapi. Kalau terjadi kekurangan defisiensi dari koenzim Q10 dan infertility pada laki-laki. Ini kita bicara koenzim Q10. Jadi tidak satu indikasi Bapak-Ibu sekalian. Tidak satu indikasi, tidak untuk sakit A, tidak untuk sakit B, tapi untuk seluruh sakit. Demikian juga di sini, perbaikan terhadap nitrik oksid. Elektron perbaikan, mencegah hipertrofi pada left ventricle atau jantung, mengurangi fibrosis, perbaikan fungsi ventricle sistoliknya, memperbaiki fungsi endotel lapisan terdalam di dalam pembuluh darah kita, mengurangi aterosklerosis, mengurangi kasus-kasus dengan badai peradangan, perbaikan pada angka-angka kematian akibat kardiovaskuler, mengurangi kalau kita dirawat di rumah sakit, quality of life akan dinaikkan, memperbaiki fungsi status banyak sekali. Ini adalah peran. Tidak indikasi A, tidak indikasi B, tapi sangat luas sekali penggunaan dari koenzim Q10. Demikian juga hal yang sama.
baik central nervous systemnya maupun imun sistemnya akan diperbaiki secara keseluruhan. Tulang kita, otot kita, kulit kita, tulang kita, otot kita, metabolisme, kecemasan, dan lain sebagainya. Ini perbaikannya luar biasa. Mood-nya akan ditingkatkan, sementara kegelisahannya akan diturunkan. Jadi balik lagi sekarang, untuk siapa? Untuk semua kasus, untuk orang yang ingin tidak sakit, berarti untuk pertahanan tubuh kita, balik produk. Omevia masuk di dalamnya. Coenzym Q10 masuk di dalamnya. Omega 3 masuk di dalamnya. Kita lihat sekarang. Balik lagi sekarang. Pregnenolone tadi hormonal. Sekarang hormonal yang sama. Ternyata anti-aging juga. Ternyata anti-stres. Berarti sama lagi coenzym Q10. Omega 3. Neuroprotection. Sama lagi. Perbaikan terhadap tingkat kesadaran kita. Antidepresan. Anti-artritik. Berarti ini peradangan sendi dan seterusnya. Meningkatkan memori dan fungsi luhur seseorang. Mengurangi kolesterol. Mengatasi kelelahan. Memperbaiki psikomotor perform. Jadi ini utuh Bapak Ibu sekalian. Dan disatukan dalam satu produk Omevia. Bayangkan. Betapa dahsyatnya Omevia untuk kita selalu disertai dengan Omevia. Nah, ketika itu dilakukan pada pasien apapun, maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Atau orang tersebut, orang sakit itu akan mendapatkan hal yang sama. Dari Omevia. Pak Taufik, Mas Pras, teman-teman, mohon maaf kalau saya ingin detail. Kenapa demikian? Karena supaya ada gambaran yang sama. Demikian juga ketika kita bicara melatonin. Apa sih isinya? Ternyata tidak hanya sekedar melatonin. Saudara kita, tetangga kita mungkin ada berbicaranya di melatonin. Tapi One More International menambahkan ekstrak lavender, menambahkan ekstrak bunga mawar. Jadi ada unsur yang betul-betul di Omevia tidak ada. Di Omevia sudah ada 2 hormonal. Kemudian di melatonin ada melatoninnya. Bapak Ibu sekalian coba bisa bayangkan, ada kekurangan hormon A, kekurangan hormon B, pasti menyertai dengan melatoninnya, pasti membutuhkan melatonin. Artinya apa berarti? Harus kombinasi antara Omevia dengan melatonin plus. Karena di Omevia tidak ada melatonin, tidak ada ekstrak lavender, tidak ada ekstrak bunga mawar. Kita lihat sekarang. Apa itu melatonin? Balik lagi Bapak Ibu sekalian, mendapatkan hal yang sama. Tulang, kelenjar hormonal organ reproduksi kita, laki-laki, kemudian wanita. Persarapan, antioksidan, anti kanker, melindungi otak, melindungi jantung, melindungi sistem imun, melindungi si janin. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Berbicara di melatonin. Kemudian melatonin ternyata bukan satu. Mengatasi berbagai penyakit saraf, kanker, stroke, migrain, kualitas tidur. Apakah tidak ada dengan pembicaraan yang tadi? Baik dari omega 3 maupun coenzym Q10, Omevia. Sama. Nah, kalau kita melengkapi antara Omevia dengan melatonin plus, berarti kita akan mendapatkan lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3 berlebihan. Ini harus kita pertimbangkan. Dan itu yang dipilih, itu yang disiasati oleh One More International. Menghadirkan produk yang berbeda untuk saling melengkapi, bukan pecah. Balik lagi sekarang, kita ngambil satu kesimpulan, melatonin. Tolong perhatikan. Melawan berbagai penyakit jantung, migrain, diabetes, pankreas, Alzheimer, osteoporosis, gangguan hormonal, menurunkan berat badan, lemak juga sama, dibakar lemaknya, mencegah kanker, mengatasi kanker, booster terhadap imun sistem. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada rasa afektif seseorang, mood seseorang, kemudian anti-aging. Ini hal yang sama, ini didapatkan. Ketika kita berbicara, balik lagi, melatonin. Dan itu ada di dalam melatonin plus.
Saya tidak akan membicarakan lagi lavender, saya tidak akan membicarakan lagi juga bunga ros, karena sama. Herbal itu melengkapi Bapak Ibu sekalian, yang tidak ada di tetangga lain, tidak ada di orang lain, tidak ada di produk lain. Melengkapi yang ada. Omevia, kemudian melatonin plus dengan lavender dan ekstrak rosnya. Demikian juga dengan Slim Style. Digabungkan lagi sekarang. Materi yang berbeda, nutrisi yang berbeda. Buah guarana, Garcinia cambogia, jahe, teh hijau, spirulina, palmitoid tripeptide atau peptide yang berasal dari buah dan sayur atau kacang-kacangan. Ini didapatkan lagi dengan Slim Style. Jadi saling melengkapi, Omevia, melatonin plus, kemudian Slim Style. Demikian juga dengan PNG, apa yang dimasukkan? Ginseng. Apa yang dimasukkan? Glukosamin. Apa yang dimasukkan? Saponin. Dua unsur ini saja ini didapatkan dari herbal, dari buah, dari sayuran. Ion perak, belum germanium stone-nya. Ketika sudah berbicara seperti ini, kalau ini seluruhnya, balik lagi sekarang, kalau seluruhnya ini dilakukan dengan nanoteknologi, maka kecil, sedikit, tapi dahsyat eksponennya. Kalau bunga mawar, kalau lavender dilakukan dengan teknologi nano, kita tidak bicara lagi sesederhananya ngambil bunga, kemudian ditempelkan di permukaan tubuh kita. Atau ngambil bunga, ngambil buah, dikeringkan, kemudian dijadikan tepung, ditempel sama lagi kita. Gunakan dengan transdermal masa lalu. Nggak bisa berhasil. Tidak akan berhasil seperti yang kita dapatkan atau kita mendapatkan satu testimonial yang beda sekali. Sekali lagi, sangat berbeda. Seluruhnya, guarananya, garcinia, jahenya, teh hijau, spirulina, dalam konteks nanoteknologi, dalam konteks perbaikan, dengan wave teknologi, dengan perbaikan vesikelnya, kontainernya, dengan perbaikan nutrisinya, dengan seluruh kesulitan yang pernah didapatkan oleh transdermal masa lalu, atau transdermal yang lain, transdermal obat. Berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Demikian juga dengan ginsengnya. Ginsengnya, glukosaminnya, semuanya dalam bentuk nanoteknologi dan akan berbeda. Jadi saya tidak kaget ketika Pak Rudi atau siapapun yang memberikan testimonial, kok luar biasa ya PNG ini? Jawabannya adalah karena One More International menggunakan teknologi. B12 plusnya hal yang sama. Seluruh vitaminnya, seluruh folic acid-nya, itu juga didapatkan dengan cara yang berbeda. Dan dioptimalisasikan. Semuanya ditingkatkan. Tidak ada kekhawatiran lain. Semuanya ditingkatkan, semuanya berbeda dengan teknologi yang sama. Jadi ketika seseorang memerlukan vitamin, kok beda sekali ya B12 yang ada di dalam B12 plus One More International Transdermal Nano Wave Technology. Karena memang berbeda. Sekali lagi, karena memang berbeda. Demikian juga dengan vitamin D. Kok berbeda dekaminnya? Di sana ada unsur yang berbeda. Vitamin C-nya pun hal yang sama. Sekali lagi, di sini ada vitamin C, di B12+, di sini ada vitamin C. Ketika kita mengkombinasikan dekamin dengan B12+ untuk berbicara di vitaminnya, maka optimal Bapak-Ibu sekalian. Seluruh kasus akan mudah diselesaikan. Karena kita menggunakan dekamin, kita selalu mengkombinasikan dekamin dengan B12+. Dekamin B12+, dekamin B12+. Tolong menjadi pemikiran buat kita sama-sama. Nah, demikian juga dengan Sorni. Tolong perhatikan, ini meskipun ini berbicaranya adalah di lokal, katakanlah seperti cerita transdermal masa lalu, tapi ingat, Sorni pun adalah One More International, adalah teknologi. Maka kan hasilnya akan berbeda. Demikian juga dengan masker. Nah, terakhir saya ingin mengungkap lagi mengenai Ladies Night dan juga Gentleman Night. Kenapa? Karena saya ingin memberikan suatu ilustrasi yang sama Bapak Ibu sekalian. Tolong perhatikan sekarang. Ya. Isinya, tolong perhatikan sekarang. Ladies Night, isinya ketika berbicara adalah omega 3. Apa yang terjadi? Berarti ada di Omevia. Sekali lagi,
L-arginin, satu asam amino, ini sama aja dengan apapun kita pernah dengar L-arginin, dan diperlukan. Tapi bukan bicara wanita, bukan bicara sakit, bukan bicara untuk organ reproduksi, bukan bicara supaya libido seorang wanita meningkat. Tidak, ternyata omega 3 yang dipakai. Dan kita tahu omega 3 untuk segala macam kondisi. Bisa dibayangkan sekarang. Kita berbicara di omega 3 dan L-karnitin yang ada di Ladies Night. Kemudian kita lihat lagi, kita siasati satu persatu. Zinc untuk anti imun sistem. Terus kemudian jahe, ginseng ada di PNG, jahe ada di Slim Cell. Artinya apa, Bapak-Bapak sekalian? Ini adalah satu yang luar biasa sudah dilakukan oleh Vanmore dan memilih. Jadi lengkap dan saling melengkapi. Ketika orang itu laki-laki dan sakitnya, mohon maaf karena kita bicara Ladies Night, ketika dia adalah perempuan dan sakit, kita sudah tahu atau kita harus, kalau saya sih inginnya berbicaranya adalah kita mendapatkan satu kesepakatan. Karena kandungannya berbeda, tolong kombinasi. Sekali lagi, saya minta kombinasi, selalu kombinasi. Karena akan jauh lebih istimewa hasilnya. Nah, kelengkapan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena pasien kita, klien kita adalah wanita, jangan melihat dia ada gangguan libido atau tidak, jangan melihat, tempelkan di selangkangannya Ladies Night. Maka hasilnya berbeda. Saya lagi menangani satu kasus dengan prostat, pembesaran prostat, sudah pasang kateter dan lain sebagainya. Produk saya pakai sebelum kita bicara di Gentleman Night, tapi kemudian saya minta sama klien saya, tolong tempelkan 8 jam. Gentleman Night. Dan kebetulan Mas Pras laporan. Itu sudah bisa digunakan. Gentleman Night. Jadi tinggal ditempelkan di selangkangan kanan kiri katakanlah 8 jam. Bapak Ibu sekalian berbeda loh. Sampai Vanmore itu sampai bisa tolong 8 jam ya, sampai ditulis. Artinya apa? Ada sesuatu keistimewaan. Debatnya, diskusinya pasti akan lebih menarik. Ingat ya, zinc untuk keperluan banyak, jahe untuk keperluan banyak, ginseng untuk keperluan banyak. Nah, ketika berangkat mulai dari sini, ini spesifik dari perempuannya, tapi bukan berarti ini hanya untuk sekedar libido dan seterusnya. Hasilnya adalah demikian, tapi ingat loh, libido yang diperbaiki, organ reproduksi wanita diperbaiki oleh karena 3 unsur di sini, Dioscorea bulbifera, Trifolium pratense alias red clover, kemudian Lady Perox. Lady Perox ini kan gabungan sekali lagi, gabungan dari pin bark extract, L-arginin lagi, kemudian L-citrulline, dan kemudian rosebita atau rosep yang mengandung rose hip. Balik lagi sekarang, ini adalah satu kandungan yang memang akan dapat manfaatnya sebagai organ reproduksi wanita. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, wanita itu tidak hanya punya organ reproduksi, dia punya paru-paru, dia punya jantung, dia punya ginjal, dia punya liver, dia punya otak. Ketika ini diaplikasikan hanya 8 jam di selangkangannya, kanan kirinya, tapi organ lain mendapatkan manfaatnya. Kenapa mendapatkan manfaat? Karena, ada ginsengnya, ada gingernya, ada zincnya, karena ada L-arginin, ada omega 3 yang juga dipakai di sana. PNG ada di dalamnya ginseng. Omega 3 ada di dalam omevia. Ketika ini dipakai bersamaan, saling melengkapi, maka hasilnya dahsyat sekali kita akan memperoleh. Ketika pasien kita adalah wanita. Demikian juga kita berangkat laki-laki. Saya minta dengan sangat Bapak-Ibu sekalian, pakai selalu, setiap ada kasus, sudah kombinasi dengan yang sudah ada, kemudian ada Gentleman Night. Ingat loh, isinya apa? Omega 3. Apakah ini untuk laki-laki saja? Tidak. Ladies Night menggunakan omega 3, menggunakan arginin. Ladies Night menggunakan zinc, menggunakan ginger, menggunakan ginseng. Jadi ini adalah umum sekali dan ada di produk sebelum kita bicara Gentleman Night, sebelum kita bicara Ladies Night. Terakhir, Carnus officialis. Tongkat Ali atau Ericoma longifolia dan maka. Ini memang cerita dari dulu.
ribuan tahun atau katakanlah belum ada kedokteran, belum ada ilmu dokter, belum ada obat, ini sudah dipakai luar biasa. Untuk apa? Kesehatan organ reproduksi laki-laki. Tapi ingat ya, balik lagi sekarang, seorang laki-laki itu tidak hanya punya organ reproduksi, tapi dia punya paru-paru, punya jantung, punya liver, punya organ lain. Ketika ini dipakai 8 jam, gentleman dipakai, dan di dalamnya ada yang lain unsurnya, maka organ lain akan diperbaiki. Organ lain akan mendapatkan manfaat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena konteksnya ada di sana. Sekali lagi, Mas Pras, Pak Taufik, saya minta waktu. Untuk apa sekarang? Mengapa harus One More Internasional? Siapa dan lain sebagainya? Maka akan terjawab. Balik lagi, ketika kita masa lalu, ini tidak selesai. Hipertensi tidak selesai, stroke tidak selesai, penyakit ginjal kronis sampai cuci darah tidak selesai, diabetes masih tetap tinggi, kemudian kanker masih tetap tinggi, Bapak Ibu sekalian, kegemukan masih tidak selesai. Ini nggak bisa dibohongin, ini data ini jelas-jelas banget. Meningkat terus-terusan, 2023 nanti juga sama akan meningkat. Kemudian terakhir kita berbicaranya adalah resep. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan berpikir, jangan berpikir dari sisi angka, tapi jangan berpikir dari rupiah, jangan berpikir mengenai apapun, tapi pembicaraan kita adalah mengarah ke satu keputusan, satu kesepakatan. Kapan kita ingin sehat, maka kita harus memilih. Kapan kita ingin membantu orang lain untuk sembuh, kita juga harus memilih. Yang memutuskan harus kita dulu. Harus kita punya keyakinan dulu, selesai. Persoalannya kita tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah capek, siap menghadapi berbagai tantangan karena kita sudah punya kesepakatan pada diri kita. Tinggal kita transferkan ke orang lain. Ini resepnya Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama saya minta dengan sangat, kapanpun posisi kapanpun, maka seharusnya ini yang kita pakai. Sekali lagi, ini yang harus kita pakai Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena produknya akan bisa dirasakan oleh klien kita. Apa yang tidak ada dengan paket ini? Kita akan bisa memanfaatkan semuanya. Maka saya minta dengan sangat, paketnya adalah paket tertinggi yang disiapkan oleh One More Internasional. Ya. Yang kedua resepnya adalah harus rubah total, hijrah kalau kita berbicara sekarang. Pola makan kita, lemak, kolesterol, protein hewan, kemudian rubah pola pikir kita. Berarti pertimbangan dan lain sebagainya sama. Kenapa? Ketika paket ini diambil, harusnya pernyataan ini tercapai. Sehat itu murah, karena hanya ini paket. Ingat ya, kita tidak ingin berpikir mengenai angkanya, tapi kita harus, kalau ini dikatakan sebagai murah, harusnya kita tidak akan ada permasalahan. Artinya adalah kita menilai sesuatu itu dengan setinggi-tingginya dan kemudian kita merasakan manfaatnya seoptimal mungkin. Ketika hal yang sama sekarang, ketika kita ingin bicara sehat, maka paketnya sama. Paketnya adalah goal. Ketika kita menghadapi klien dan sakit kondisinya, maka kita ingin mencapai kesembuhan, maka harusnya paketnya goal. Kenapa? Karena dengan paket goal ini akan tercapai nih. Sembuh itu gampang banget dengan paket goal. Tolong menjadi pemikiran buat kita. Ini hampir 600 orang pada hadir malam hari ini sampai malam seperti ini. Kenapa demikian? Kenapa bisa Dr. Sio masih menyatakan murah, gampang dan sebagainya? Karena nanti akan mengakar ke sini Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakar ke sini, maka akan terjadi perubahan status finansial, status ekonomi. Sehingga ketika kita berbicara orientasi goal, maka yang terpikir oleh kita karena kita sudah ada perubahan finansial itu adalah murah. Karena konsentrasinya adalah pada goal, ketika ada saudara, ketika ada siapapun yang mengalami sakit, maka sembuhnya itu gampang. Kenapa? Karena pola keuangan kita berubah. Mudah-mudahan
pertemuan malam ini dikuatkan oleh Yang Maha Penguat, Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyembuh. Kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan kepada Pak Taufik, saya kembalikan kepada Mas Pras, saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi saya keras sekali. Harus keras memberikan sesuatu sehingga kita akan mulai terpola. Mudah-mudahan diterima. Saya akan stop share-nya. Silahkan Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa Pak Dokter. Terima kasih banyak penjelasannya malam hari ini, sangat istimewa, sangat spesial. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini detail banget. Detail banget. Jadi teman-teman yang hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini sangat beruntung hadir di ruangan ini karena Transdermal One More International itu dikupas habis-habisan sampai ke akar-akarnya, Bapak Ibu, luar biasa. Sehingga Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, sehat itu murah, gampang, itu bisa dicapai. Tentunya dengan persyaratan harus gold, sehingga kelengkapan produk itu dipenuhi oleh pasien. Dan tadi dari awal Pak Dokter sudah menyampaikan histori dari transdermal yang kuno itu sampai akhirnya diatasi kelemahan-kelemahan itu dengan transdermal yang dimiliki oleh One More International. Kita tentunya sebagai warga One More International sangat berbangga dan sangat antusias mendengarkan informasi Pak Dokter bahwa ini adalah satu-satunya yang akan membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita sehat seperti sedia kala. Jadi tidak ada lagi ceritanya sakit asam urat, obatnya apa atau pakai produk apa, begitu ya Pak Dokter ya. Kemudian misalnya ada gangguan, katakanlah stroke, harus menggunakan produk apa, semuanya sudah jelas. Gunakan seluruh produk One More. Gunakan seluruh produk One More. Maka itu akan cepat sekali mengatasi masalah. Begitu ya Pak Dokter ya, luar biasa. Dan saya tadi terkagum-kagum dengan teknologi transdermal itu, ternyata proses fisikanya juga begitu banyak sekali. Sehingga teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini yang mungkin memiliki basic ilmu pengetahuan alam ataupun fisika seperti saya sendiri, itu akan terkagum-kagum. Ternyata sampai sebegitunya ya, luar biasa sekali teknologi yang diterapkan oleh One More International. Sehingga sangat layak kalau kita mengatakan bahwa inilah pionir untuk kita mencapai kesehatan masa depan. Betul. Yang hadir di masa saat ini ya Pak Dokter ya. Betul. Gitu. Ya. Baik Pak Dokter, di ruangan chat itu sudah muncul pertanyaan dan ini luar biasa sekali. Ada 24 pertanyaan Pak Dokter. Tapi kelihatannya pertanyaan ini juga masih bersifat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau keluhan apa, obatnya apa, seperti itu. Tapi karena ini pertanyaan, saya bacakan saja Pak Dokter. Nah, mohon nanti dijawab dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini nanti bisa mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain bahwa mari kita berhenti menggunakan bahwa ini adalah sebagai obat. Tapi ini adalah sebagai nutrisi yang semakin lengkap kombinasinya, itu akan semakin bagus menangani masalah kesehatan. Begitu ya Pak Dokter ya? Iya. Oke, ini ada pertanyaan spesial Pak Dokter. Ini saya sampaikan. Ada yang bertanya masalah penggunaan produk One More. Itu ada keluhan ini Pak Dokter, ada keluhan gatal begitu Pak Dokter. Ada keluhan gatal, ini saya bacakan. Jadi pada saat digunakan itu dia gatal. Nah, solusinya itu seperti apa Pak Dokter? Apakah diteruskan atau
dilengkapi atau bagaimana Pak Dokter ini? Nah, ini Baik. ada Pak Suwito Cikarang ya. Nah, beliau menanyakan apakah transdermal ditempel di kulit bisa menyebabkan kanker kulit? Kemudian untuk saraf kejepit khususnya apakah ada terapi khusus atau bisa dilakukan secara amatir? Kemudian ini dari Marti Amarentios Bekasi, apakah efek pengobatan akan menyamai bagaikan suntikan ribuan jarum suntik mungkin ya ini secara bersamaan, begitu Pak Dokter. Kemudian lagi ini pertanyaan dari Pak Joni Palembang, itu untuk penyembuhan sakit stroke katanya kalau di sebelah kiri kenapa lebih cepat dibandingkan yang dari sebelah kanan, begitu. Nah itu mungkin sementara Pak Dokter ya, ada Baik, baik. 3 pertanyaan. Saya, ya Pak Taufik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya, sangat menjadi dasar buat kita terus belajar ya. Sekali lagi menjadi dasar buat kita untuk terus memahami, belajar, dan belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pintu keluar dari tubuh kita itu bukan berasal dari saluran pencernaan kita dengan kotoran kita, bukan berasal atau bukan melalui saluran kemih kita dengan urin kita. Kemudian mohon maaf ya, kita sekarang kadang keluar kotoran yang berasal dari mata kita. Itu adalah pintu keluar. Kemudian nafas kita, CO2. Itu juga adalah pintu keluar dari metabolisme tubuh kita, dari perjalanan seluruh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang kita sering lupakan adalah pintu keluarnya adalah melalui kulit kita, melalui keringat kita. Tadi udah ada gambaran keringat. Artinya, itu ada pintu loh. Kalau ada pintu keluar, berarti pintu itu bisa juga digunakan untuk pintu masuk. Maka dimanfaatkanlah transdermal sebagai pintu masuk. Tadi saya sudah menyampaikan di sana. Maka di sana ada pori-pori, di sana ada lubang rambut, berarti ada melalui akar rambut, melalui kelenjar keringatnya. Itu bisa pintu keluar, bisa pintu masuk. Itulah yang dimanfaatkan sebagai transdermal. Meskipun pagarnya, stratum corneumnya atau lapisan kulit paling luarnya itu adalah benar-benar tembok yang sangat luar biasa melindungi tubuh kita. Kenapa saya pembicaraan mengawali dari sini? Ini yang tadi pertanyaan. Kalau gatal seperti apa? Terjadi iritasi nggak? Tapi tolong diralat betul-betul. Kalimatnya luar biasa kalau sampai ada menyebabkan kanker kulit gara-gara transdermal itu harus diralat betul-betul. Pembahasan mengenai kanker akan sangat berbeda. Tapi nanti suatu saat pasti akan kita ikutin lagi. Tapi jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Itu jauh-jauh sekali. Jelas-jelas ini adalah untuk memberikan suatu hasil atau memberikan suatu perbaikan, tapi tiba-tiba muncul satu efek samping atau komplikasi dengan terjadinya kanker. Tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, setiap aplikasi di topikal, setiap aplikasi di permukaan tubuh kita, ya, tetes mata, tetes telinga, kulit, muka, dan lain sebagainya. Itu skin testnya atau pemeriksaan untuk tidak terjadinya alergi, tidak terjadinya iritasi, itu dilakukan berulang-ulang. Dengan segala upaya agar tidak terjadi, sekali lagi, agar tidak terjadi iritasi, alergi, gatal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang persoalannya balik lagi ke yang tadi, itu adalah pintu masuk dan pintu keluar. Nggak usah pakai transdermal dari, sekali lagi, nggak usah pakai transdermal dari One More International. Sekali lagi ya. Dan nggak usah ada materinya, nggak usah ada nutrisinya, nggak ada obatnya. Bapak Ibu sekalian, tempelkan sekali lagi, tempelkan plester saja. Tempelkan plester biasa, ini tidak ada apanya, tidak ada obat, tidak ada apa-apa. Tempelkan. Apa yang terjadi? Iritasi terjadi. Apa yang terjadi? Gatal terjadi. Tidak ada unsur apa-apa loh. Apalagi, ingat ya, PNG bisa 2 hari. PNG bisa 3 hari. Atau produk bisa lebih dari
24 jam. Tempel terus-terus. Apa yang saya ingin disyaratkan? Maka berarti kita harus punya gambaran ketika terjadi iritasi, ketika terjadi gatal, itu ada indikasi memang rute ini, jalur ini ada gangguan. Dan yang saya maksud gangguan ini adalah jalur keluarnya. Berarti sistem ekskresinya melalui kulit memang terganggu. Nah, kalau saya sudah bicara sistem, sekarang sistem ekskresi melalui kulit terganggu. Mohon maaf, berarti yang bersangkutan itu sakit. Yang bersangkutan itu punya problem di paru-paru, yang bersangkutan punya problem di metabolisme, yang bersangkutan punya problem di pencernaan, yang bersangkutan punya problem di fungsi pengeluaran yang lain, yaitu saluran kemih, ginjal. Sehingga baru ditempel saja, itu sudah reaksinya luar biasa. Jadi jangan melihat ke produknya, jangan melihat ke transdermalnya. Jangankan transdermal, hanya plester saja, tempelkan selama 24 jam atau 2 kali 24 jam, pasti akan terjadi yang sama. Pak Taufik masih bisa menyimak? Saya takutnya ada gangguan sinyal karena barusan seperti Jelas, Pak terputus. Dokter. Jelas. Masih jelas. Oke. Jadi jelas. pendekatannya ke sana. Sekali lagi pendekatannya ke sana. Pasti ada gangguan sakit. Nah, statement berikutnya atau penjelasan berikutnya adalah bagaimana solusinya. Tolong Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita apalagi tadi yang bicarakan adalah harus dengan seolah-olah ini harus keterampilan tersendiri, karena pertanyaannya adalah kalau begini seperti apa, kalau begitu seperti apa. Seolah-olah harus ada latihan banget nih untuk menggunakan transdermal dari Warmor. Sebetulnya tidak. Sekali tidak perlu sampai sedemikian rupa. Ingat ya, kalau kita ngelihat dari bahasan dari depan, dari awal, maka akan masuk dalam kapiler. Dan kapiler itu ada di mana-mana. Tadi ada statement lagi, kalau kanan kiri kok berbeda, kalau kiri lebih sering dan sebagainya. Itu tergantung pada struk seseorang. Struk yang terkena kanan atau kiri, maka reaksi pun akan berbeda. Itu jelas. Tapi tidak menyangkut ke sana. Yang saya ingin luruskan adalah kalau sekarang ada saraf terjepit, ini harus seperti apa? Ini yang menjadi seolah-olah kita perlu ada pelatihan tersendiri, harus tempelnya di sana dan di sini. Jelas-jelas saraf terjepit itu adalah balik lagi sekarang tulang belakang kita. Dan apa sih yang terjadi di sana? Pasti terjadi peradangan yang luar biasa. Gak berhenti-berhenti itu peradangan itu. Meradang, bengkak, menjepit, maka terjadilah saraf terjepit. Bukan cuma tulang ketemu tulang terus ngejepit, nggak seperti itu. Nggak ada cerita tulang kejepit tulang terus menjepit terus yang terjepit sarafnya. Mati itu saraf. Orangnya juga udah nggak tahu kemana. Kalau sampai terjadi antara tulang ketemu dengan tulang, tidak. Tapi di sana ada bantalan, di sana ada jaringan lain. Konteks yang betul adalah terjadi peradangan terus-menerus di saraf terjepit. Jadi sekarang balik lagi ke konteks yang tadi, ketika ada gatal, ketika ada keluhan di permukaan kulit, tolong siasati dengan menggunakan ukuran. Tolong diperkecil atau dipindahkan, dipindahkan. Ukurannya diperkecil. Kalau saya berbicara PNG, maka saya akan bagikan 8. Kalau masih dengan ukuran 1/8 sendiri mengalami gangguan yang sama, perkecil lagi sampai 1/16, tempelkan di titik yang yang lebih tidak sensitif dengan alerginya, dengan gatalnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau diputuskan berarti manfaat dari produk yang akan diaplikasikan itu tidak didapat. Atau kembali lagi sekarang. Kondisi sakit ya tidak akan selesai. Mau balik lagi sekarang pakai obat lagi. Nggak mungkin. Kita sudah punya pengalaman lama dengan obat. Catatannya, statistiknya jelek. Dunia, bukan Indonesia saja. Sekali lagi. Artinya kalau ada kesulitan seperti itu dengan iritasi, dan lanjutkan. Pindahkan, siasati bahwa produk itu lebih perlu dibandingkan dengan di stok. Apalagi saya selalu akan menganjurkan tidak satu produk.
Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan satu produk, maka dapatnya ya manfaat dari produk itu. Ketika kita bicara PNG, berarti yang didapatkannya hanya dari apa? Korean red ginsengnya, glukosaminnya, saponinnya, silver ionnya, germaniumnya. Yang lain tidak. Manfaat dari produk yang lain tidak didapatkan oleh pasien kita, oleh klien kita. Ketika dibantu dengan gentlemanite karena dia laki-laki, maka manfaat dari gentlemanite didapat. Ketika dibantu lagi dengan slim cell, didapat lagi. Ketika dari omevia-nya, ketika melatoninnya didapat. Tolong pola pikir kita berubah di sana. Nah, ini baru ditempel satu produk kali udah menjerit, aduh dok, gatel dan lain sebagainya. Kemudian menilainya, wah ini jangan-jangan efek samping. Wah, jangan-jangan nanti kena kanker. Padahal yang menyebabkan kanker bukan itu. Mohon menjadi pemikiran. Coret betul-betul. Pak Taufik, saya takut ada yang terlewat atau takut ada yang itu, silakan. Kalau dilanjutkan, kalau misalkan ada ditambahkan, monggo. Tapi saya ingin memberikan satu penekanan ke sana. Jangan berpikir negatif ketika hanya berbicara di gatal, iritasi, dan lain sebagainya. Yang lain, Pak, dengan efek samping yang sedemikian luar biasa pun tetap dikonsumsi juga. Yang tidak sembuh pun setiap hari tetap dikonsumsi juga dan tidak ada komplain. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita. Monggo, Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan dari Yudit Kota Bekasi. Okay. Ini berkaitan dengan orang hamil, wanita hamil. Produk-produk apa yang digunakan untuk wanita hamil? Kemudian pertanyaan dari Bu Christine Maluku, itu kalau hamil 5 bulan, tapi lambung sakit dan susah tidur, produk yang dipakai, produk yang pas itu apa? Seperti itu Pak Dokter. Nah, kemudian ini yang ketiga dari Suharjiem, Yogyakarta. Beliau menanyakan bahwa saya vertigo sudah 1 tahun, asam lambung, pinggang, kalau jalan sakit, nggak tegak tangan kanan, telapak tangan kesemutan, mata habis operasi katarak. Waduh, Tapi ada kepiur hitam kalau sinar. Apa bisa dengan obat ini? Umur saya sudah 70 tahun. Oke. Seperti itu Pak Dokter. Jadi ada 3 pertanyaan. Atau saya tambah lagi Pak Dokter? Silakan, silakan. Iya. Kemudian ini ada Marti Amarentios, Bekasi, usia sudah 60 tahun, tapi tidak merasakan sakit apa-apa Pak Dokter. Apa yang harus dipakai untuk menjaga kesehatan? Baik, gitu. baik, baik. Ada 4 ini. Siap, terima kasih. Atau satu lagi Pak Dokter ya, satu lagi. Monggo. Ini Bu Eti Nurbaiti, Bekasi. Apakah ada ketentuan dosis yang efektif untuk setiap penyembuhan penyakit yang berbeda? Gitu Pak Dokter. Baik, baik. Saya mengawali lagi dari pembicaraan paradigma, Pak Taufik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pertanyaan ini sekali lagi menjadi pembelajaran buat kita. Kalau orientasi kita masih obat, maka muncul kalimat-kalimat yang barusan. Boleh nggak buat ibu hamil? Karena obat. Dosisnya berapa? Karena obat lagi sekarang. Batasannya berapa? Karena obat lagi. Tolong rubah. Sekali lagi, tolong rubah pemikiran itu tidak ada. Ketika berbicara di One More Internasional, ketika bicara di buah, ketika berbicara di ginseng, dan seterusnya, maka jauhkan obat, jauhkan pemikiran itu. Gak ada dosis. One More Internasional sudah membuat lembar per lembar. Sekali lagi, lembar per lembar. Itu melalui satu penelitian yang tidak sederhana. Dan sekali lagi, dan ini langsung dipasrahkan kepada orang loh. Bukan ke orang apoteker, bukan ke dokter, bukan ke tenaga medis. Nggak ada catatan apa-apa. Kenapa? Karena bukan obat. Ingat ya, mungkin kalau kita berbicara di obat, ada yang namanya obat bebas terbatas. Obatnya ada di warung, ada di seberang rumah kita, dan seterusnya. Kenapa demikian?
Karena itu boleh langsung oleh siapapun. Nah, tolong pikirannya sama sekarang. One More International dengan e-commerce-nya, maka itu everybody can take it, everybody akan boleh membeli, boleh mengaplikasikan, tidak ada catatan apa-apa. Kenapa? Saking amannya. Kenapa aman? Karena bukan obat. Nggak ada cerita overdosis, nggak ada, apalagi lethal dosis sampai mematikan, apalagi sampai tadi karsinogenik karena menyebabkan kanker. Nggak mungkin bisa dilepas. Kalau sampai terjadi efek samping yang luar biasa dikhawatirkan. Ingat ya, saya berangkat ke sana dulu nih sekarang. Saya berangkat dulu ke sana. Ini bukan obat loh. Kalau obat A, maka ada kategorinya. Ini tidak boleh pada kehamilan. Kenapa? Karena penelitian pada binatang percobaan menimbulkan satu gangguan janinnya. Itu udah ada kriterianya. Obat ini kategorinya A, B, C. Itu obat. Pertanyaan sekarang, apakah PNG masuk di sana, Bapak Ibu sekalian? Apakah Omevia masuk di sana? Apakah Slimsal masuk di sana? Tidak. Nggak mungkin masuk di kategori itu. Sampai kapanpun tidak akan masuk dikategorikan ke sana. Apalagi kita sudah membiasakan diri. Sudah membiasakan diri. Ingat ya kalimat dari One More International. We are talking about nutrition, not the drug. Bukan obat. Kita bicaranya nutrisi loh. Nah, sekarang kepada dua pertanyaan terakhirnya ke sana. Nah, atau sebelumnya gitu. Jadi untuk apa sekarang? Saya sehat-sehat aja. Apakah saya tidak pakai produk-produk PNG atau produknya apa yang dipakai? Balik lagi. Ini bukan obat, Ibu. Jadi Ibu yang ingin tidak sakit tapi pengen pakai produk, pakailah semua produk. Wih, luar biasa hasilnya nantinya. Ya, tadi usianya berapa Pak Taufik? 60 tahunan, tidak ada gejala apa-apa, Bukan. tidak sakit. Iya, usia Ya. 60, dokter. Oke. Sekarang mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi yang merasa masih cantik dan lain sebagainya, masih muda lain sebagainya, yang rajin selalu di wajahnya atau di kulit wajahnya. Tolong sekarang kita balik sekarang. Wahai lansia-lansiaku yang sama umurnya dengan saya, aku udah 60 tahun ke atas, katakanlah, yuk kita pakai maskernya Sorni dari One More International. Pasti semuanya pada bingung nih sekarang. Yuk kita pakai Sorni yuk, tempel di sini yuk. Kenapa demikian? Karena dahsyat hasilnya. Kita hanya bicara Sorni nih. Sekarang ke orang tua si ibu nih, katakanlah yang tadi berbicara 60 tahun. Yuk kita pakai. Kemudian berikutnya, yuk kita pakai PNG, yuk kita pakai Omevia-nya, yuk kita pakai. Wow hasilnya. Kalau ibu berarti pakai Ladies Night. Gunakan. Usia kita sudah lewat, tapi itu manfaatnya bukan berbicara di organ reproduksi saja, bukan bicara di hormonal saja, bukan bicara di satu sistem. Jadi kalau ditanya produknya apa, balik lagi sekarang lagi. Resep Dokter Setio untuk orang sehat pakai apa? Goal, nggak ada kompromi. Semua produk dipakai. Dahsyat kita, tidak ada capek, tidak ada lelah, dan seterusnya. Nah, terakhir karena dua kehamilan, yang satu 5 bulan, yang satu 6 bulan. Kehamilan itu orang sehat loh. Gak mungkin kalau tidak sehat, kalau sakit, orang itu bisa hamil, berarti sehat. Jadi apa yang harus dibicarakan pada orang sehat? Nutrisinya. Sekali lagi, nutrisinya harus sehat. Tapi kalau ada masalah sekarang ada, tadi perut kembung atau apalah judulnya, maka apakah boleh digunakan produk dari One More International? Ingat ya, produk One More bukan obat, tapi nutrisi. Nggak mungkin One More International memilih atau mengkategorikan nutrisinya adalah nutrisi yang jelek, tidak mungkin. Pasti nutrisi yang baik. Persoalannya sekarang ada janin. Nah, sekarang itu persoalannya ada janin. Apakah bisa ditolerir oleh janin yang, tanda petik nih sekarang, ada 3. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Saya selalu ngasih warning ke sana. Nah, trimester pertama, ini baru 3 bulan sebelum 3 bulan, ini baru mulai, lagi sensitif banget nih pembentukan yang ada di dalam tubuh atau di dalam rahim seorang ibu. Lebih baik tidak diganggu. Artinya tidak diganggu itu jangan sampai nanti menyesal karena ada sesuatu.
Tapi kalau udah 6 bulan ke atas, ya oke lah sekarang kita kompromi karena tadi ada 5 bulan. Udah 5 bulan ke atas, sudah cukup oke si janin. Dan itu pun di kriteria obat pun hal yang sama. Tapi kita harus punya pemikiran yang sama dulu. Ini nih nutrisi. Nah, batasan yang lain, coba kita lebih jadi belajar lagi. Ada nggak ketentuan? Ada nggak catatan lain? Ginseng, apalagi di sana. Jahe, dan lain sebagainya. Ada nggak catatan yang keras sekali tidak boleh diberikan kepada ibu hamil? Kalau ada catatan keras itu jadi pembelajaran buat kita lagi. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Artinya adalah kalau memang betul-betul keras tidak boleh ke sana. Kenapa? Karena pengalaman. Karena sudah ada cerita di ratus tahun yang lalu. Atau jauh sebelum obat datang. Sudah ada cerita itu kita stop. Tapi buat kita sekarang berbicaranya adalah nutrisi. Dan sederhana sekali. Ketika bicara transderma sederhana. Kalau ada sesuatu termasuk gatal dan sebagainya, angkat, pindah tempat. Frekuensinya dikurangi. Sekali lagi, frekuensinya dikurangi. Artinya adalah jangan terus-terusan, jangan 1-2 kali 24 jam, jangan 2 hari, jangan 3, kurangi aja. Angkat, tadi misalkan 8 jam untuk ladies night atau gentleman night, aduh ada sesuatu nih, ya sudah stop sebelum 8 jam. Ini akan mempermudah. Jadi saya balik lagi Pak Taufik, produk ini bukan produk yang harus diresepkan, produk ini adalah bukan produk obat, produk ini bukan produk yang oleh profesional, oleh tenaga ahli, oleh tenaga kesehatan yang diberikan. Tidak. Jadi silakan, tidak ada salahnya sama sekali. Ketika bicara syarat terjepit, apakah ada istimewanya? Tidak usah. Karena syarat terjepit adalah tulang belakang kita, manfaatkan tulang belakang itu kanan kiri. Tubuh lain tinggal melengkapi sekarang. Di sininya dilengkapi, di sininya dilengkapi, di lehernya dilengkapi, di belakang telinga dan sebagainya. Silakan aplikasikan seperti yang kita diskusikan. Aplikasikan bukan satu produk. Aplikasikan lebih dari 2 produk. Aplikasikan lebih dari 3 produk. Aplikasikan go. Ketika kita mendapatkan hasil dari situ baru akan bercerita. Ternyata memang benar. Atau kembali lagi sekarang kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekarang punya cerita nih. Ketika diabetes saya memberikannya PNG, Omevia, misalkan 3 produk. Hasilnya sudah dapat kan istimewa. Oke. Ingat ya, itu sudah cerita. Sudah lewat. Sekarang kasus yang sama, tapi tambah lagi produk. Dengan Sorninya, dengan Ladies Night, dengan Gentleman Night. Yuk, kita buktikan sama-sama mana yang lebih berhasil, mana yang lebih cepat, mana yang lebih istimewa. Tolong jadi catatan itu. Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Monggo, silakan Pak. Baik Pak Dokter, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Yudi, Jakarta. Itu seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, kalau misalnya PNG ada 1 lembar, itu katakanlah khasiatnya 100%. Kemudian kalau dibagi 2, apakah menjadi 50%? Ya, kalau dibagi 4 menjadi 25%, seperti itu Pak Dokter. Nah, itu pertanyaan ini. Ya, apa ya? Kalau secara logika seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah, nanti mohon dijelaskan. Nah, ini ada pertanyaan yang terkait dengan autoimun, Pak Dokter. Nah, itu sudah menggerogoti seluruh tubuhnya. Ini sampai menangis beliau ini. Kemudian juga ada pertanyaan terkait dengan suntik insulin, Pak Dokter. Suntik insulin sudah bertahun-tahun disuntik. Nah, hebat. Apakah dengan menggunakan produk One More itu bisa tidak disuntik lagi? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lagi ini ada pertanyaan tentang orang yang sudah pakai cincin di jantung. Pasang ring. Iya, kemudian dia juga kegemukan, kemudian juga diabetes. Nah, ini lagi pertanyaannya Pak Dokter, menggelitik ini. Apakah boleh pakai produk One More? Seperti itu. Seperti itu Pak Dokter. Nah, itu ada 4 ya Pak Dokter ya? Ya, siap. Oke, silakan Pak Dokter. Yang pertama ke Pak Yudi. Pak Yudi, Jakarta, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi nanti. Ketika pola pikir kita adalah 100%, 50%, 25% karena dibagi, itu bicara lagi di obat.
Ya, sekali lagi bicara lagi di obat lagi, karena obatnya dibagi 2, maka seolah-olah efektivitasnya 50%. Logikanya seperti itu. Sekali lagi, logikanya kita bisa terima. Tapi berbeda ketika kita berbicara teknologi ada di dalamnya. Sekali lagi, teknologi ada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena partikelnya kecil sekali, sedikit sekali, tipis sekali. Tolong pikirkan baik-baik. Saya malah, katakanlah sekarang, tidak berbicara 1 lembar, Pak. Dengan 1/8, 1/6 saja, itu sudah memberikan efektivitas. Kenapa demikian? Karena tadi, balik lagi ke tadi. 1, molekulnya, chemicalnya, nutrisinya itu ditingkatkan. Sudah ada metode di sana, sudah ada teknologi di sana. Partikelnya menggunakan nanopartikel. Seluruh fisika, kalau tadi Pak Taufik menyampaikan, atau metodologi cara pendekatan dan seterusnya dengan fisika, termasuk di dalamnya adalah teknologi gelombang, digunakan. Sekali lagi, rangkaian ini atau manfaat yang dipakai karena ada teknologi, maka akan jauh berbeda. Tidak dengan obat lagi. Kalau obat 500 mg dibagi 2 jadi 200 mg, hasilnya 200 mg, harusnya separuhnya. Kenapa demikian? Karena perjalanannya panjang. Kita sudah punya cerita 300 mg yang masuk dalam darah kita hanya 28 mg, apalagi tidak pakai. Nah, sekarang kalau sudah berbicara transdermal nanoteknologi, wave teknologi, menggunakan perdakwaan margaret, jangan bicara logika seperti itu lagi. Kenapa demikian? Karena partikelnya kecil. Itu yang satu. Nah, coba pikirkan sekarang balik lagi. Ini tolong digabungkan lagi. Pak Yudi, teman-teman sekarang digabungkan lagi. Yang satu, nempelnya lembar per lembar. Dahsyat luar biasa. Tapi mohon maaf ya, yang masuk ke saya apa? Dok, ini bengkak. Gimana ya dok solusinya? Dok, orangnya kesakitan. Solusinya gimana ya? Saya tidak tahu siapa yang bersangkutan. Karena tiba-tiba sudah telepon, kemudian saya angkat. Atau tiba-tiba sudah WA, nomor belum ada di sana. Apa sebetulnya yang terjadi? Saya dengan Pak Yudi, saya sebagai tenaga medis saja, saya tidak bisa dengan mudah mengukur kondisi sakit seseorang. Datang misalkan dengan kelainan prostat, apakah saya bisa nilai dengan hanya ketemu bicara kayak gitu doang bisa nilai prostatnya seperti apa, kerusakannya seperti apa, diabetesnya seperti apa? Gak bisa, Pak. Gak mudah seperti itu. Laboratorium atau alat pemeriksaan akan sangat membantu atau harus dibantu oleh pemeriksaan-pemeriksaan. Artinya apa? Ketika kita menempelkan ingin 100% 1 lembar, tapi hasilnya bukan berhasil, Pak. Malah dimusuhin sama orang, dimusuhin sama pasien kita, dimusuhin sama klien kita. Aduh, ampun deh, saya ini nggak cocok dengan saya. Tolong menjadi catatan penting, karena kita tidak tahu apa-apa mengenai kondisi sakit seseorang. Ketika bicara ukuran, sekali lagi, ketika kita bicara ukuran, kekhawatiran dari ukuran. Jadi apa yang dimaksud oleh Dr. Setio atau saya ingin menganjurkan seperti apa? Awalilah dengan ukuran kecil. Karena kita tidak tahu. Apalagi ketika bicara autoimun, karena ini ada kasus dengan pertanyaan autoimun. Tanyakan sama pasien autoimun. Makan pun susah. Mau makan saja, mau makan nih di satu titik, satu tempat, katakanlah dia, aduh mohon maaf gimana ya, saya tidak boleh makan sembarangan. Nah, sekarang ketika ditempelkan, tiba-tiba ditempelkan dengan ukuran besar, ampun, yang terjadi Anda dimusuhin. Karena bicara autoimun. Karena bicara kondisi sakitnya, dalam tanda petik, memang serius. Nah, saya tidak ingin kejebak ke sana. Sekali lagi, saya tidak mau kejebak ke sana. Akhirnya kita tidak mendapatkan klien kita kabur, dan kita tidak dapatkan apa-apa. Hanya berbicara dari segi ukuran. Jadi saya minta dengan sangat, Pak Yudi, teman-teman yang masih mempertimbangkan seperti itu, tolong coret.
Jangan ragu karena nanoteknologi. Jadi dengan 1/16 saja, yakinkan akan memberikan efek. Yakin akan memberikan hasil, manfaat. Naikkan jadi 1/8, naikkan jadi 1/4, naikkan jadi setengah, silakan. Jauh lebih aman buat kita. Itu ketika berbicara di ukuran. Nah, berbicara di pasien dengan diabetes, apalagi sampai insulin. Apakah bisa? Apakah mungkin bisa? Sama Bapak-Ibu sekalian. Ketika pasien itu diabetes, gula darahnya tidak selesai-selesai, HbA1c masih tetap tinggi, disuntik insulin pun sudah tahunan. Tolong pikirkan baik-baik. Bahwa pendekatan medis sampai disuntik insulin pun ternyata tetap diabetes. Jadi apa resep dokter Stio? Balik lagi ketika kita ngebahas diabetes. Saya tidak mungkin menayangkan lagi materi, atau mungkin masih ada sebentar. Saya coba, mungkin mudah-mudahan di halaman terakhir. Nah, saya ingin mengingatkan ke sini. Tolong bicarakan. Dok, bagaimana pasien masuk ya Pak Taufik di layar? Masuk Pak Dokter. Nah, bagaimana dengan pasien diabetes sampai suntik insulin? Bagaimana dengan autoimun? Jadi dua kasus yang berbeda. Resepnya tetap sama Bapak-Ibu sekalian. Resepnya tetap sama seperti ini. Selesaikan dengan paket Go. Rubah pola makannya. Stop total makanan berlemak dan kolesterol. Stop total protein hewan. Rubah pola pikir kita. Pola pikir kita apa salah satunya? Kalau saya tidak disuntik insulin, maka kalau saya begini, maka ini jelek. Ini harus rubah pola pikir. Dan sempurnakan artinya. Kenapa saya katakan sempurnakan? Kalau sembuh itu susah, nggak bakalan ketemu kesembuhan. Maka rubah. Sembuh itu gampang. Ini buat yang sakit. Ketika tadi tidak ada keluhan apa-apa, maka paket ini adalah paket murah. Kenapa murah? Balik lagi. Karena kita akan bermain di perbaikan atau perubahan pola keuangan kita dengan bersaudara One More Internasional. Kita punya teman-teman, kita punya orang istimewa, ada Pak Ismet di sana, ada Pak Rudi Simon di sana, ada Pak Doni di sana, ada Pak Karyanto, ada semua orang istimewa. Kenapa? Karena ada nantinya akan lahir di sini. Sehingga pencapaian apa yang kita ributkan, baik dengan insulin, kemudian autoimun, yang tadi terakhir adalah pertanyaannya bagaimana dengan pasangri. Semua konteksnya jawabannya cuma ini saja. Tidak ada cerita tidak boleh kalau sudah pasang ring. Justru kebalikannya, bila perlu paket golnya bukan 1 kali. Sekali lagi, bukan 1 kali, bisa 2, 3, 4 kali. Demikian juga dengan autoimun, demikian juga dengan yang sudah suntik insulin. Tapi paling tidak ketika kita sudah meyakinkan bahwa paket gol ini akan bisa mengatasinya, bisa merubah banyak sekali, maka akan berbeda Bapak-Ibu sekalian. Akan sangat berbeda. Kita akan bangga sekali. Tadinya suntik insulin, masih mending suntik insulinnya 1 kali. Masih harus disuntik 3 kali. Karena makannya 3 kali, kemudian malam sebelum tidur, atau sekarang pakai yang mix 1 kali. Tapi ternyata tetap harus disuntik juga. Ingat tadi saya sudah menyampaikan, disuntik insulin, kemana jarumnya, kemana speednya, kemana itunya, apa pennya. Sampah semua dan mahal sekali. Mahal sekali. Jangan berbicara ada asuransi, jangan berbicara ada BPJS. Totally sekian tahun, tolong perhatikan, hitung dengan paket gold di sini. Gak ada apa-apanya sama sekali. Pasang ring, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan paket gold. Nah yuk, kita sama-sama diskusi, kita sama-sama merenung. Target kepada yang sudah pasang ring adalah tidak pasang ring lagi. Ingat ya, tolong camkan sekarang. Pada pasien yang pasang ring, targetnya adalah tidak akan pasang ring lagi ketika kita mengawali dengan paket gold dan melakukan resep berikutnya ini. Coba tanyakan pasang ring berapa? Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan paket gold. Tolong pikirkan baik-baik. Dan apa yang terjadi dengan pasang ring berikutnya
ketika kita tidak bicara One More International, ketika tidak diskusi seperti malam ini, maka tinggal ditunggu. Suatu waktu akan pasang ring lagi. Suatu waktu akan pasang ring lagi, pasang ring lagi. Tidak pernah selesai pasang ring. Saya tidak bicara biayanya. Kenapa? Karena polanya masih di sini. Sembuh itu sulit sekali, harus pasang ring lagi, harus pasang ring lagi. Diabetes itu sulit sekali, harus disuntik lagi insulin, suntik insulin. Karena tidak, konsepnya tidak ke sini. Sembuh itu sangat sulit. Maka saya ingin merubah. Sembuh itu gampang sekali. One More International sudah ada di Indonesia, sudah grand launching, legalitas, jelas, semuanya sudah jelas. Tinggal kita nunggu nih, nunggu kegembiraan berikutnya. Demikian terjawab, autoimun, suntik insulin, pasang ring, dan kemudian tadi bicaranya adalah separuh, seperdelapan, kemudian manfaatnya. Silakan Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Baik, Mudah-mudahan Pak Dokter. terjawab ya. Baik. Ya, jawab Pak Dokter. Ini ada teman-teman dari Gorontalo nih Pak Dokter, menanyakan tentang batasan usia dari pemakai produk One More. Ini dari Pak Yusuf. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari Bu Ningsih, Gorontalo juga. Beliau ingin minta konfirmasi dari Pak Dokter. Karena menurut pengetahuan beliau bahwa ginseng merah itu tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan menyusui karena bisa menghambat pertumbuhan bayi. Nah, jadi mohon Pak Dokter terkait dengan PNG yang diaplikasikan. Apakah kalau ibu hamil atau menyusui memang benar tidak boleh atau justru sebaliknya? Begitu Pak Dokter. Baik, mudah-mudahan ini bisa yang tadi menambahkan yang tadi Pak Taufik. Jadi ketika berbicara di obat itu strictly-nya atau batasannya itu jelas banget, ketat sekali. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Kalau kategorinya A, A, kategorinya B, B, kategorinya C, C. Artinya adalah ada kategori yang jelas untuk berbicara di obat. Tapi ketika bicara ginseng, ketika bicara buah, ketika bicara herbal, apalagi sekarang kita berbicaranya adalah dari sisi, mohon maaf sekali lagi, dari sisi keamanan ya. Kita berbicara dari keamanan. Kenapa sih sampai dikhawatirkan dengan ginsengnya? Karena apa? Karena metodenya lama. Dimakan. Sekali lagi, dikonsumsi, diminum. Ini jadi catatan. Kenapa saya langsung lari dulu ke ginseng boleh dan tidak boleh pada ibu hamil atau menyusui. Sekali lagi, karena dikonsumsi. Artinya dikonsumsi apa? Ketika sudah masuk nih, dimasuk ke dalam perut kita, masuk di pencernaan kita, kira-kira bisa ditarik lagi tidak? Itu metode lama. Karena bukan transdermal. Satu. Yang kedua, makro. Tidak ada proses apa-apa. Jadi perut kita, pencernaan ibu hamil itu harus betul-betul melakukan satu pencernaan, metabolisme, sistem enzimatik, sistem hormonal, dan lain sebagainya, melibatkan semua. Untuk apa? Untuk mencerna ginseng. Ingat ya, sekarang kita bicaranya nanoteknologi. Aduh, ginsengnya ibu kecil sekali yang dipakai. Tipis sekali. Tolong pikirkan baik-baik. Dan ketika terjadi sesuatu, angkat. Sekarang persoalannya adalah balik lagi yang tadi kenapa saya katakan. Ibu hamil itu orang sehat loh. Tahu resep yang paling utama ketika ibu hamil siapa? Apa judulnya? Judulnya adalah suaminya. jadi bercanda ini. Pendampingan suaminya sangat berarti sekali. Saya tidak ingin ke arah sana ya. Tapi paling tidak perhatian dan lain sebagainya seorang ibu hamil itu nutrisi kadang-kadang lupa, nggak usah makan deh, mual dan seterusnya. Tapi dia tetap sehat, dia tetap tidak ada apa-apa, cadangan makanannya banyak. Artinya ibu hamil itu sehat, tidak perlu apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya kenapa perlu PNG, kenapa harus diaplikasikan transdermal dari One More International? Kalau bermasalah Pak Taufik, Ibu Gorontalo, kalau bermasalah, kalau tidak bermasalah nggak usah.
Sekarang ginseng. Apakah di produknya One More yang mengandung ginseng apa? Kalau memang itu tidak, ya sudah, itu selesai. Kan tidak hanya PNG saja produknya One More. Ada Slim Style. Slim Style tidak mengandung ginseng. Nah, itu memang bisa menyelesaikan, kan Slim Style hanya untuk menurunkan berat badan. No. Di sana ada yang diperlukan semua untuk memperbaiki pencernaan, memperbaiki metabolisme, memperbaiki dan seterusnya sistem. Jadi ketika kita aplikasikan, ketika kita perlu, apalagi ini ada batasan ya, hamil, menyusui katakan. Ketika kita perlu, monggo. Ada sesuatu, copot. Selesai, tidak ada yang masuk lagi. Udah sedikit, tidak disetop. Aman sekali. Ini konfirmasinya. Sekali lagi, ini konfirmasinya. Ketika masuk di pendaftaran Badan POM, ketika masuk di legalitas, pasti ditanyakan batasan. Saya terima, saya tidak bisa ditolak. Karena literatur menunjukkan ini ada batasan untuk kehamilan, ini ada batasan untuk ibu menyusui, setuju. Tapi itu bukan produknya One More, itu bukan transdermal nanowave teknologi. Artinya, ketika kita bicara punya produk One More, kehati-hatian itu sudah banyak diantisipasi. Gampang sekali. Stop, angkat, copot dari permukaan kulit seseorang, selesai. Bisa diterima ya. Ketika bicara hamil, ketika bicara menyusui. Pak Taufik, jadi karena ini udah lewat. Apalagi tadi pertanyaan, jadi saya fokus ke sana. Silakan Pak Taufik, ingatkan lagi saya. Untuk pemakaian itu usia berapa? Usia anak-anak hal yang sama. Anak-anak juga ingat ya, anak-anak apalagi baru lahir dan seterusnya, itu adalah orang yang paling sehat. Dengan kolostrum yang diterima dari ibunya, dengan ASI-nya, bahkan ASI-nya adalah eksklusif. Kalau itu dilakukan, maka anak itu luar biasa. Artinya adalah kondisi kesehatannya tidak ada gangguan apa-apa. Anak itu sehat. Makan, ingat ya, anak itu benar-benar sehat. Makan mau pahit, mau manis, dia tidak pernah merasakan itu. Karena masih sehat. Kalau udah merasakan, udah mulai dewasa, aduh ini pahit, ini kan, itu mulai sakit. Nah, pertanyaannya berapa usianya? Ingat lagi sekarang bicara lagi. One More International talking about nutrition. Makanan yang sehat. Tapi apakah perlu dengan ginseng anak kecil? Jauh tanda petiknya. Bisa diterima sekarang. Oke. Apakah perlu dengan yang lainnya juga? Garcinia Kamboja, penurunan berat badan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah perlu dengan Gentleman Night dan Ladies Night? Semua bisa jawab, teman-teman. Artinya apa? Gak ada salahnya bisa dipakai, tapi produk yang mana dulu? Karena anak kecil ini sehat. Mungkin yang paling sering dipakai anak-anak adalah PNG. Tidak ada yang lain. Pertanyaan berikutnya, kan anak-anak tidak perlu glukosamin. Kan anak-anak tidak. Glukosamin oke, kita berbicaranya. Karena memang belum ada penurunan sama sekali. Anak mungkin masih sempurna. Tidak ada kekurangan glukosamin, apalagi tidak ada hormonalnya, melatoninnya, kemudian omevianya dengan hormon DHA dan pregnenolonnya tidak akan sejauh itu pada anak-anak. Tapi ketika dia batuk pilek, apakah kita tidak perlu? Apakah ketika batuk dan kemudian tidak bisa tidur, kita tidak ada salahnya, tidak ada overdosis sama sekali. Jauh. Kalau itu udah overdosis, kalau itu berbahaya, tidak mungkin bisa dilempar e-commerce. Bebas, siapapun, everybody can take it, everybody can apply it. Gak bisa. Jadi sangat aman. Pada anak-anak pun juga sama. Aplikasikan, tapi dengan batasan apa? Yang diperlukan anak-anak paling apa sih? Mungkin paling banyak PNG. Omevia, no. Omega 3, coenzim Q10 belum sampai sejauh itu. Demikian juga dengan produk yang lainnya, tidak seperlu itu. Tapi ketika kita perlu, ada kesulitan tidur dan lain sebagainya karena batuknya, karena infeksinya, yuk kita pakai. Ingat ya, ukuran kecil. Perkecil ukurannya untuk anak kita. Sama seperti yang Pak Yudi tadi sampaikan. Ini jangan-jangan dari separuhnya. Ya sudah, kasihkan. Anak kecil kita separuhnya atau 1/8-nya, 1/6-nya, selesai.
Tidak ada kontraindikasi. No kontraindikasi, no indication, bahkan no indikasi. Bukan tidak ada, perlu ada spesifik indikasi, tidak ada spesifikasi kontraindikasi. Demikian, Pak Taufik. Mudah-mudahan Terima bisa. kasih Pak Dokter. Waktu kita sudah habis ini Pak Dokter. Oh, sudah lewat. Sudah lewat. Tetapi ini saya mohon ini kelihatannya emergensi Pak Dokter karena Iya, ada ini dari Ibu Lili Kalimantan Barat. Beliau didiagnosa kanker stadium 1, ukuran 3x1. Setelah dilakukan biopsi, dokter menyarankan untuk operasi. Nah, kemudian beliau ini tidak mau operasi, tapi minta second opinion. Mohon saran Pak Dokter, apakah memang tidak usah operasi, dan total produk apa saja yang dipakai, usia saya 30 tahun. Itu Pak Dokter, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi karena waktu kita sudah habis dan ini yang emergensi kelihatannya ini pertanyaannya, mohon dijawab dan sekaligus di closing Pak Dokter. Jadi untuk semua keluhan kesehatan caranya gampang, pakai goal gitu ya Pak Dokter ya. Iya, jadi makanya balik lagi ke sini jawabannya Pak Taufik. Saya kembalikan ke sini. Tadi bicara jantung, bicara diabetes, bicara autoimun, maka resepnya ini. Demikian juga dengan yang cancer. Ini minimal paket goalnya diambil. Seluruh produk bisa dinikmati dan kayu kita sama-sama. Saya tidak akan pernah mau menganjurkan untuk operasi. Di operasi, di kemo, kemudian di radioterapi atau di sinar, apapun judulnya, coret. Tolong pertimbangkan konsekuensinya. Tolong pertimbangkan apa hasil akhirnya. Maka jawaban saya buat Kalimantan, pakailah ini. Ini mutlak, betul-betul tidak boleh lagi protein hewan masuk. Tidak boleh lagi kolesterol, tidak boleh lagi lemak. Ya, harus sembuh dengan cara yang gampang. Dan yang menyembuhkan adalah ibu di Kalimantan Barat. Sekali lagi, ibu yang menyelesaikan. Bukan One More-nya, bukan Dr. Steel, bukan Pak Taufik, bukan forum ini. Tapi ibu yang menyelesaikan. Ini resep untuk ibu. Dengan kasus, sekali lagi, dengan kasus kanker. Nah, karena sudah lewat, jadi akan mempermudah, diskusinya akan sederhana sekali. Nggak usah ragu. Ini minimal. Bisa berkali-kali dengan paket goalnya, tapi itu menyelesaikan sempurna untuk kanker. Sehingga apa yang harus kita dapatkan dengan mempermudah seperti ini, kondisi apapun judulnya adalah sama. Resep terakhirnya adalah ke sana. Akan lebih mempermudah buat kita. Tidak harus spesifik kasusnya apa-apapun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingin malam ini betul-betul kita punya kesepakatan. Sekali lagi punya kesepakatan. Jangan pernah berpikir yang lain. Jangan pernah memilih yang lain. Tapi pilihlah yang terbaik. Pilihlah One More International. Ketika One More International memberikan judul paket tertingginya adalah goal, maka harusnya kita orientasi selesaikan dengan mudah dengan cara paket goal. Nggak ada debat, nggak ada diskusi, nggak ada pembahasan lain. Nggak ada tawar-menawar. Ketika tawar-menawar, maka mendapatkan lebih rendah lagi. Silver, maka dapatnya silver. Turun lagi sekarang, ketika berbicaranya, maka dapat turun lagi. Ini yang harus disampaikan. Saya tetap berorientasi, kita semua harus sehat. Kita punya produk, kita punya kelengkapan produk. Makin lengkap produk itu dan dipakai, bukan berbicara di sakit, sekali lagi ini closingnya, bukan ketika kita sakit. Rutin kita pakai. Pola pikir yang sama, makanan yang sama, Pak Taufik sudah bisa merasakan sekali. Mas Pras juga merasakan perbedaannya. Ini akan dapat banyak sekali. Mudah-mudahan sehat itu betul-betul masuk di angka yang murah. Kemudian sembuh itu mudah-mudahan betul-betul akan bisa kita lakukan semuanya. Dan itu gampang sekali. Pak Taufik, saya kembalikan kepada audiens. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau saya keras. Mohon maaf kalau saya kata-katanya adalah harus membangunkan semua orang. Karena emosi memang harus ada masuk dalam forum kita.
Mudah-mudahan diterima. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter kita dengan memberikan angka tertinggi 9999 yang banyak. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku moderator pada acara Dokter Talk malam ini sangat berterima kasih atas penjelasan Pak Dokter kepada forum di ruangan ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu yang sangat antusias untuk memberikan pertanyaan sehingga diskusi pada malam hari ini menjadi sangat hangat sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu terus saksikan acara Dokter Talk, karena acara ini akan mengedukasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Dokter sekali lagi. Sami-sami Pak Taufik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara Dokter Talk pada minggu depan. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi, dan undang sebanyak-banyaknya teman-teman kita, kenalan kita untuk mendapatkan manfaat dari diskusi-diskusi yang sangat luar biasa oleh dokter kita, Dr. Raden Setiobudi Praitno. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun hal-hal yang kurang berkenan yang tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu. Tapi saya sudah mengupayakan bahwa pertanyaan Bapak Ibu itu sudah terwakili dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu. Acara ini tidak akan meriah dan berjalan dengan lancar tanpa moderator yang luar biasa. Kita berikan apresiasi dengan mengetikkan angka 999 untuk moderator kita, Bapak Muhammad Taufik. Dan juga kita ketikkan angka 999 untuk narasumber kita malam hari ini, Dr. Raden Setiobudi Praitno. Terima kasih Bapak Ibu, acara Dokter Talk telah berakhir. Kami atas nama manajemen PT One More International Asia mohon maaf atas segala kekurangan kami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di sesi minggu yang berikutnya. Salam sehat dan salam sukses bersama One More. Acara ini akan kita tutup setelah berakhirnya lagu One More Touch Your Life. Boom.